Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Somad. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat secara pribadi sehat Bu, walaupun masih ada unek-unek gini Bu. Iya, ini kayaknya saya melihat Pak Somad akhir-akhir ini kayaknya murung. Mungkin ada kendala atau apa yang bisa Iya diceritakan? ini Bu, saya ada kendala sebenarnya ini Bu. Cuman kendalanya bukan kendala pribadi ini Bu. Ini melibatkan rekan kerja saya di sekolah Bu. Kenapa ini penting untuk saya bahas kepada Ibu Wiwin? Karena ini melibatkan murid saya. Oh, jadi Bapak Somad ini ada kendala dengan rekan kerja begitu ya, Bapak ya? Iya. Ya, sebenarnya bukan kendala pribadi dengan beliau, cuman saya melihat rekan-rekan rekan kerja saya itu kurang kurang baik ketika memberikan pengajaran kepada anak-anak. Kadang guru tersebut apa ya, mengungkapkan atau berkata kasar kepada anak-anak, kata-kata yang kurang pantas gitu loh Bu. Nah yang menjadi kesulitan bagi saya kan tidak ingin bahasa-bahasa yang kurang baik itu berdampak kepada pertumbuhan murid-murid saya. Dan yang juga menjadi kesulitan bagi saya, ini saya kan masih masih baru Bu di sekolah saya ini. Saya baru 1 tahun di sekolah yang sekarang, jadi saya merasa tidak enak untuk memberikan apa istilahnya masukan atau teguran secara langsung kepada rekan-rekan kerja saya karena ya dianggap beliau kan lebih senior Bu. Jadi gimana yang harus saya lakukan ini Bu? Oke, oke. Berarti Bapak ini ada kendala dengan rekan kerja yang pengimbasannya bisa berimbas kepada murid ya, Pak, ya. Begini Bapak, ini kan, pembicaraan kita ini sekarang, sesuai dengan apa yang Bapak, eee, share sekarang ini, apa yang menjadi harapan Bapak dalam percakapan kali ini? Saya berharap dengan adanya percakapan saya dengan Bu Wiwin, saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Tentunya ini menjadi perhatian khusus karena sangat berdampak terhadap perkembangan murid tuh. Jadi kalau Oke, dibiarkan terus-menerus seperti ini rasanya gimana ya? Saya sebagai guru pun juga merasa kurang enak ketika ada salah satu guru yang ya cara berbicaranya ketika mengajar itu tidak baik. oke, oke. Mhm. Begini, sekarang, eee, posisinya Pak Somad ini sekarang di sekolah itu sebagai guru apa? Pak Somad sendiri? Oh ya, kalau saya dalam mengajar, saya sebagai guru TIK Bu, informatika. Oke, sedangkan yang rekan kerja Bapak itu mengajar apa? Ya ada lah Bu, ada ya mengajarnya ada salah satu guru saya, rekan guru yang ngajar juga di sana gitu. Oke, oke. Jadi, Mhm. rekan kerja Bapak ini menurut Bapak ini pengajarannya ini sangat, tidak pantas atau mengganggu pada, perkembangan anak didik Bapak gitu ya? Iya betul sekali Bu, karena ya saya sebagai kesiswaan di sekolah itu paling sering ketemu dengan murid, murid sering beliau ngajar kok bahasanya gini Pak, ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Kayak gitulah Bu. Jadi saya merasa juga tidak enak. Artinya ada rekan kerja saya yang berkata seperti itu kan harus harus diselesaikan. Nah, sementara saya posisinya sekarang anggaplah masih baru, masih junior untuk mengungkapkan secara langsung kepada beliau, saya masih punya perasaan tidak enak gitu Bu. Jadi Bapak itu, merasakan tidak nyaman untuk menegur, Nah, senior iya Bapak betul begitu ya, betul, Pak? iya betul. Terus, Mhm. menurut Bapak kriteria, pengajar yang baik itu seperti apa, Bapak? Ya kalau menurut saya sih Bu ya, ya yang pertama bisa menjadi teman,
bisa menjadi apa ya, pendengar yang baik kepada murid ketika murid itu kedapatan masalah, dia bisa curhat dan lain sebagainya. Kemudian dari proses pembelajaran ya sesuai dengan konteks yang sudah disiapkan, kemudian memperhatikan minat belajar murid, tidak hanya mengedepankan visi dari guru itu sendiri. Artinya ya model ngajar seperti model-model dulu, yaitu ya masih teacher center. Tetapi yang idealnya adalah biar suasana dalam ruangan itu hidup, siswa harus lebih aktif di dalam kelas itu Iya. dengan cara melakukan pengecekan awal terhadap minat belajar dari murid itu sendiri. Jadi guru perlu mempersiapkan eh, kesiapan belajar sebelum mengajar di kelas ya Bapak ya. Terkait dengan ini, apakah rekan kerja yang Bapak tadi sebutkan itu sudah termasuk dari kriteria yang Bapak sampaikan itu? Ya, kalau untuk itu saya memang tidak mengikuti secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan guru saya itu, tetapi menurut dari informasi-informasi yang saya dapat, siswa sering ngadu kepada saya bahwa ya kadang ketika masuk ke dalam kelas bukan ngajar malah marah-marah gitu, nggak jelas. Nah ini saya bingung caranya bagaimana untuk mengatasinya. Saya bingung untuk bagaimana cara mengatasinya. Makanya saya konsultasi ke Bu Wiwin, cerita dengan harapan mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi yang baik untuk bisa mengatasi hal tersebut agar siswa yang ada di sekolah saya itu tidak terdampak dengan peribahasa yang kurang baik. Oke. Ini perlu ada apa ya konsultasi juga untuk kepala sekolah. Ini terkait dengan masalah ini, apakah rekan-rekan dari Bapak Somad itu sudah mengetahui tentang guru tersebut? Nah, iya. Kalau rekan-rekan saya sudah tidak asing lagi, Bu, karena saya juga mendapatkan informasi tidak hanya dari murid saja, tapi dari rekan guru yang lain pun juga sama informasinya seperti ini. Menurut beliau, ya memang seperti itu dari dulu-dulu. Dan saya pun juga mencari informasi tidak hanya dari guru atau rekan-rekan guru yang ada di sekolah, tapi juga dari beberapa alumni karena kebetulan saya masih baru di sekolah, jadi saya perlu juga mencari informasi yang valid untuk hal ini agar dapat ditindaklanjuti. Paling tidaklah ada proses untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Karena kan kalau dibiarkan terus-menerus ini akan berefek negatif kepada pertumbuhan murid yang ada di sekolah, Bu, gitu. Iya, bisa dimengerti. Ini sejalan dengan ini Bapak, apakah ini sudah ada bentuk konseling modelnya, konsultasi dengan kepala sekolah atau berembuk dengan rekan-rekan kerja bagaimana cara mengatasi guru seperti ini? Apakah sudah berkumpul, sudah berdiskusi di satu sekolah itu? Kalau untuk pembahasan secara khusus untuk mengatasi masalah yang dialami oleh beliau itu tidak, Bu, tidak dilakukan. Karena apa? Ya kita hanya sebagai pemirsa saja memperhatikan. Tetapi kalau yang saya lakukan karena saya juga punya tanggung jawab dalam tugas saya sebagai kesiswaan, yaitu saya melakukan pendekatan secara langsung kepada murid-murid untuk memberikan pemahaman bahwa ketika ada guru yang seperti ini atau melakukan kesalahan dengan cara menyampaikan tutur kata yang tidak baik, itu saya mencegahnya dari bawah, yaitu memberikan pemahaman kepada murid kalau siapapun yang berkata kalau perkataannya tidak baik itu jangan diambil. Tapi siapapun yang berkata jika perkataan itu benar, maka kita ambil. Seperti itu yang saya sampaikan. Bagus sekali Bapak sudah menerapkan hal itu ya kepada murid, mengambil yang baik-baik dan tidak melaksanakan pada hal yang buruk ya Bapak ya. Nah sejauh ini ya Bapak ya, kalau seandainya di rasio dalam skala, ini guru tersebut ini masuk dalam skala berapa? Antara 1 dengan 10 Bapak?
Kalau menurut saya sih Bu ya, melihat kondisi yang ada saat ini karena itu sifatnya krusial dan ini penting untuk ditindaklanjuti. Kalau dari skala antara 1 sampai 10, ini kalau menurut saya ini masih ada di angka 3 Bu ya. Masih Oke, ada di angka 3 karena ini masih termasuk rendah ya. perilaku ya. Jadi ini penting untuk dijadikan perhatian khusus. Makanya saya kalau menurut saya sesuai dengan fakta yang ada ya masih ada di urutan ketiga lah. Iya. Harapan Bapak, ke depannya agar guru ini bisa efektif untuk mengajar, itu kira-kira di kisaran berapa Bapak? Harapan saya tidak muluk-muluk ya, karena Oke, jujur saja saya sebagai juniornya untuk berharap banyak kepada guru yang seperti ini. Mohon maaf, kembali lagi mohon maaf, bukan dalam rangka saya menceritakan iya kejelekan teman rekan saya, tapi ini penting untuk dicarikan solusi. iya, Ini untuk kalau menurut perkembangan saya anak didik. ya ada di kisaran angka 5 6 lah Bu, itu sudah bagus ya. Angka angka 5 dan 6 itu sudah luar biasa peningkatannya karena tergolong dari guru yang sudah senior. Jadi berbeda dengan yang junior-junior yang mudah untuk diajak komunikasi, berkolaborasi, bisa diajak diskusi juga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah kalau yang ini saya agak bingung juga. Iya 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 Bapak. Menyikapi dalam hal itu, langkah apa yang akan Bapak ambil setelah mengetahui hal ini? Langkah yang sudah saya lakukan ya melakukan pendekatan secara langsung itu Bu kepada murid. Artinya murid dicegah dari bawah. Artinya apapun yang disampaikan guru-guru siapapun tidak hanya bertujuan kepada satu orang, melainkan kepada siapapun yang berkata yang tidak baik itu jangan diambil. Ada istilahnya seperti ini. Ungdur makola latang dur mangkolah katanya. Artinya Waduh, iya. iya, lihatlah jangan lihat siapa yang berkata tapi lihat apa yang jadi jangan jangan lihat perkataan itu keluar dari orang yang dianggap rendah, tapi perkataannya baik itu harus diambil. Walaupun yang dipandang itu adalah guru, tapi perkataannya tidak baik, ya jangan diambil. Gitu menurut saya. Yang sudah saya lakukan dan saya terapkan kepada murid-murid. Ya, alhamdulillah lah ada perubahan walaupun guru-gurunya guru tersebut masih seperti ini, ya murid-muridnya sudah terbiasa dengan hal itu, jadi sudah tidak terlalu begitu kaget lah gitu Bu. Oke, prinsip yang sangat kental sekali. Insya Allah murid-murid nanti akan berpatokan kepada Bapak Somad dan mengikuti semua apa yang dikatakan Bapak Somad. Sekarang untuk Amin, prioritas ya, amin. ya untuk Nah, prioritas utama dalam mengajar yang efektif menurut Pak Somad itu apa sih sebenarnya? prioritas untuk mengajar yang efektif itu Bu ya gini ya. Pertama ya memperhatikan kesiapan minat belajar murid itu. Artinya ketika kita mengajar jangan membawa misi pribadi, misi diri sendiri, tetapi tidak lain dan tidak bukan kita memperhatikan murid. Kalau muridnya butuhnya seperti ini ya sudah kita ikuti alurnya sesuai dengan apa yang diinginkan murid. Sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu akan lebih hidup, suasananya akan lebih cair, akan lebih baik daripada guru saja yang berbicara di depan. Itu Bu. Jadi guru harus mempunyai metode dan strategi agar pembelajaran di kelas menarik begitu ya Pak ya. Nah ini Nah, betul sekali Bu. tadi sudah apa diungkapkan oleh Bapak Somad. Terus langkah-langkah Pak Somad ya, langkah-langkah pembelajaran eh, yang efektif yang seharusnya dilaksanakan Bapak Somad agar tidak meniru seperti tadi Bapak tadi. Nah itu agar imbasannya itu tidak terlalu eh, menyakitkan kepada anak atau memberikan kesan yang buruk kepada anak itu seperti apa Pak? Kalau untuk pembelajaran yang saya laksanakan ya bukan untuk menyombongkan diri tidak, Oke, tetapi ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengikuti metode-metode yang keliru atau penyampaian yang kurang baik kepada murid. Tentu saya di sini selalu melakukan pengecekan awal untuk mengetahui
minat belajar murid sekarang itu seperti apa, kesiapannya seperti apa. Ada pemetaan khusus untuk persiapan murid ini, sukanya di apa, ini model pembelajarannya sukanya di apa gitu. Jadi disesuaikan. Oke, oke, oke. Jadi sekarang menurut Pak Somad, bagaimana sih cara terbaik, pendekatan terbaik lah agar guru ini tidak berlarut-larut dalam mengajar, mengimbaskan hal yang tidak baik kepada murid. Intinya enak di Pak Somad juga, enak di rekan kerja juga, enak di lingkungan sekolah juga. Bagaimana Pak Somad? Untuk sama-sama menjalankan roda sekolah dengan cara yang baik, ya tentu harus melakukan kolaborasi, Bu. Sering melakukan koordinasi kepada atasan, yaitu kepala sekolah, untuk sering melakukan pantauan khusus kepada guru-guru dalam proses pembelajarannya, sehingga ketika ada kedapatan guru yang kurang baik, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan tata krama, maka kepala sekolah wajib untuk memberikan arahan kepada yang bersangkutan. Selain daripada itu, saya juga sering koordinasi dengan rekan-rekan sejawat, sering diskusi untuk kedepannya bagaimana agar murid-murid kita ini semangat belajarnya itu masih tetap ada, gitu Bu. Jadi penyelesaian masalahnya Pak Somad berkolaborasi, berdiskusi dengan rekan kerja, bagaimana pembelajaran yang baik ke depannya begitu ya Bapak Somad? Betul sekali Bu, Oke. ya betul sekali. Sekarang perasaan Pak Somad bagaimana setelah mengadakan percakapan pada hari ini? Ya jujur ya Bu ya, awalnya saya kan mau cerita sama siapa ini, saya rasa kan gini, masa saya ceritakan masalah orang kepada orang lain, tapi saya berpikirnya tidak ke arah sana, melainkan saya berpikirnya kepada masa depannya murid-murid saya. Artinya ini penting untuk diceritakan. Nah setelah ketemu dengan Bu Wiwin hari ini, saya bisa menyampaikan keluh kesah yang terjadi di sekolah saya, seperti ini keadaannya. Dan sekarang saya merasa lega ya, ada teman curhat, ada orang yang bisa mendengarkan apa yang kurang enak untuk saya sampaikan kepada orang lain, tapi kepada Bu Wiwin ini, Bu Wiwin siap untuk mendengarkan. Perasaan saya sekarang sudah lebih baik daripada yang sebelumnya, mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan perubahan tentu kepada murid-murid saya, khususnya kepada rekan kerja saya. Alhamdulillah, semoga percakapan ini bisa bermanfaat untuk kita dan Pak Somad sudah merasa lega, sudah bisa mencurahkan apa yang menjadi kendala dari Pak Somad sekarang. Semoga kedepannya apa yang diharapkan Pak Somad tercapai dan pembelajaran di sekolah Pak Somad bisa berjalan dengan lancar dan murid-muridnya juga bisa mendapatkan pembelajaran yang baik dari guru-gurunya begitu ya Pak Somad. Sekian Ya. pembicaraan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Wiwin.